Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 26 Mei tahun 2026. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Pertengkaranmu rahasiamu. Rumah tangga baru seringkali dinasehati supaya pertengkaran antara suami dan istri tidak sampai diketahui orang lain. Bagaimana dengan pertengkaran di gereja? Paulus menegur jemaat di Korintus yang saat terjadi perselisihan memilih untuk menyelesaikannya di pengadilan umum ayat yang pertama. Ia mencela tindakan itu karena semestinya di dalam jemaat sendiri ada orang-orang yang kompeten, yang kudus dan bijaksana ayat 2-6. Terlebih lagi dengan adanya perselisihan itu, apalagi sampai diketahui oleh pihak luar, menjadi hal yang memalukan bagi jemaat yang ketujuh. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Tentu isinya adalah orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Perbedaan pendapat itu wajar, yang tidak wajar adalah perbedaan pendapat dilanjutkan dalam bentuk perselisihan. Bukankah gereja adalah tubuh Kristus? Sekalipun anggotanya banyak, kita semua adalah satu tubuh. Jika ada perselisihan, bukankah kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa tubuh Kristus itu terpecah-pecah? Semestinya perselisihan dapat dihindari kalau semua anggotanya memandang diri sebagai anggota tubuh yang sama, yang memiliki peran masing-masing yang sama berharganya di dalam gereja. Jikapun terjadi perbedaan pendapat yang menajam, kita bisa meminta orang-orang yang dikenal bijaksana dalam jemaat untuk mencari titik temu. Orang yang bijaksana itu bisa menengahi dan menolong pihak-pihak yang berbeda pendapat supaya mereka menemukan jalan keluar. Harapannya, persatuan tubuh Kristus tetap terjaga. Marilah kita mawas diri. Apakah kita akan terus berselisih atau belajar menghargai perbedaan di dalam gereja? Apakah kita mau membawa persoalan jemaat ke pihak luar atau menyelesaikannya di dalam? Jika ada perselisihan di antara kita, mari kita berupaya untuk menyelesaikannya dan bukan mengumbarnya, sehingga kita semua bisa saling menghargai keberagaman yang ada dan menjadi kesaksian yang positif tentang Kristus. Mari bersama kita berdoa.
Mampukan kami Tuhan di dalam gereja ini untuk kami boleh saling mendukung ketika ada perselisihan di antara kami. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana yang bisa menyelesaikannya dengan hati terbuka. Mampukan kami menghargai keberagaman yang ada. Semoga dengan keberagaman ini kami boleh menjadi saksi yang positif di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.